Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan membantu melakukan review ya PJJ Matematika kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, kali ini kita berada di bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi, di mana kompetensi dasar kita yang pertama adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai cara atau berbagai representasi, yaitu bisa menggunakan kata-kata, bisa menggunakan tabel, grafik, diagram panah, dan persamaan. Kemudian kompetensi yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Ya, peta konsep pada bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Yang pertama ini adalah peta konsepnya, kemudian ini ada relasi. Kita akan belajar tentang definisi relasi. Kemudian dari relasi itu secara khusus akan membentuk sebuah fungsi. Jadi fungsi ini adalah sebuah relasi khusus. Nah, kemudian relasi, komponen daripada relasi itu adalah representasi representasi atau penyajian. Sebuah relasi itu bisa menggunakan 3 cara setidaknya. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, menggunakan pasangan berurutan, dan juga menggunakan diagram kartesius. Dan dari fungsi ini nanti kita akan pelajari tentang definisi dan notasi, kemudian unsur-unsur fungsi yang berisi tentang domain, kodomain, dan ring. Kemudian jenis-jenis fungsi ada fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Kemudian merumuskan suatu fungsi ya. Nah, ini adalah bahasan atau materi-materi yang akan kita bahas ya, dan penyajian di dalam sebuah peta. Jadi di dalam peta ini ada garis-garis yang saling berhubungan. Nah, seperti relasi, fungsi, ini berarti fungsi adalah sebuah relasi khusus. Jadi relasi itu lebih luas daripada fungsi. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Adapun targetnya adalah memahami konsep relasi dan fungsi, menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan himpunan berurutan. Perhatikan kejadian berikut ini ya. Setiap orang mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda ya. Suatu hari Andi, Budi, Catur, dan Doni pergi ke sebuah tempat makan. Lalu mereka memesan sebuah makanan kesukaan mereka masing-masing. Di sana Andi itu memesan kentang goreng dan juga es teh, dan Budi hanya memesan es teh. Catur memesan burger dan es teh, sedangkan Doni hanya memesan burger saja. Misalkan nama anak dan jenis makanan tersebut kita buat dalam sebuah himpunan. Kita nyatakan menjadi sebuah himpunan. Misalkan himpunan A itu adalah himpunan anak-anak tadi ya, yaitu adalah Andi, Budi, Catur, dan Doni. Kemudian B, himpunan B ini adalah himpunan makanan dan minuman kesukaan mereka masing-masing, itu ada es teh, ada kentang goreng, dan juga ada burger. Dalam hal ini terdapat sebuah hubungan ya, hubungan dari himpunan A ke himpunan B, di mana Andi ya itu menyukai kentang goreng dan es teh. Nah, kemudian Budi itu menyukai es teh saja ya, karena dia memesan es teh. Kemudian Catur itu memesan burger dan es teh. Nah, ini berarti terdapat sebuah hubungan. Hubungannya apa? Yaitu hubungan antara orang dengan makanan yang disukainya. Ya. Di dalam matematika, istilah hubungan disebut dengan relasi ya. Nah, relasi di dalam matematika itu yang dimaksud adalah relasi dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contohnya adalah tadi himpunan A itu adalah nama-nama orang, kemudian himpunan B ini adalah jenis makanan kesukaan mereka. Sehingga himpunan dari A sama ke B dihubungkan dengan sebuah hubungan atau relasi. Itu relasinya adalah berupa makanan atau minuman kesukaan. Nah, pengertian relasi artinya adalah hubungan atau suatu aturan ya. Notasinya atau rumusnya adalah R, sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B.
Kalau ada tulisan R.2A anak panah B, ini bacaan adalah relasi ya, relasi yang memetakan atau yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B ini ya, relasi yang memetakan atau menghubungkan anggota A ke anggota himpunan B. Representasi relasi, jadi representasi yang dimaksud di sini adalah penyajian ya. Jadi sebuah penyajian relasi itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua adalah pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram Cartesius. Nah ini ya contohnya. Jadi misalkan diagram panah ya, kita akan coba bahas dari diagram panah dulu, kemudian diagram Cartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Pada diagram panah, misalkan ada himpunan A, tadi adalah himpunan nama orang. Di sini ada Mardia, ya, Sally, dan juga Juliana. Kemudian himpunan B ini adalah himpunan nama-nama makanan ya, ada bakso, pempek, siomay ya. Nah dari sini hubungan makanan kesukaan atau himpunan A menyukai B ya. Orang-orang ini menyukai makanan yang ada di B. Nah ini relasinya adalah X menyukai Y, dimana A-nya atau X itu adalah himpunan daripada A, yaitu siapa? Mardia, Sally, Juliana. Kemudian himpunan B atau di sini tuh Y ya, X, Y. Jadi ini X, ini Y ya. Nah ini adalah Y-nya adalah bakso, pempek, dan siomay. Nah contoh, misalkan si Mardia ini ternyata dia menyukai pempek dan siomay, maka dia dihubungkan dengan anak panah ini ya. Ini sebenarnya anak panah ini. Jadi Mardia menyukai pempek dan juga menyukai siomay, maka panahnya 2. Nah gitu ya. Itu diagram panah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan Sally menyukai bakso dan juga siomay, maka di sini panahnya dia menuju ke 2 makanan tadi. Begitu juga untuk Juliana ya, saya rasa cukup jelas ya. Kemudian diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu adalah diagram yang di sana berisi sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini sumbu X Mas ya, semuanya para siswa ya. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Jadi yang arah horizontal atau mendatar ya, itu adalah himpunan X atau himpunan asal ya, himpunan A. Kemudian pasangannya adalah himpunan B yang vertikal atau di sumbu Y. Nah di sini misalkan Mardia ya, dia menyukai pempek dan siomay, maka dia ada sebuah titik 2 di sini yang menghubungkan antara Mardia dengan pempek dan siomay. Nah begitu juga untuk Sally, dia menyukai bakso dan juga siomay, maka titiknya bersesuaian. Kemudian Juliana hanya pempek. Nah begitu ya. Jadi itu adalah diagram Cartesius. Jadi menyajikan relasi, kita bisa membaca relasi dari hanya diagram panah, hanya dari ini ya. Nah misalkan kita hanya diberikan gambar seperti ini, maka kita bisa membaca bahwa Mardia menyukai pempek dan siomay ya, relasinya adalah A menyukai B. Jadi Mardia menyukai pempek dan siomay, Sally menyukai bakso dan siomay. Tanpa harus dijelaskan, dengan melihat gambar seperti ini ya, diagram Cartesius seperti ini, maka kita bisa membaca. Nah kemudian cara penyajian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan ya, himpunan. Nah himpunan itu berarti ditandai dengan kurung kurawal, pasangan berurutan, jadi ini berurutan. Contoh di sini adalah relasi yang ini tadi ya, himpunan sama ini contohnya masih sama tapi penyajiannya berbeda. Contoh hal ini adalah Mardia menyukai pempek, Mardia menyukai siomay, maka ini didata semuanya ya. Mardia pasangannya dengan pempek, Mardia menyukai pempek, kemudian Mardia juga menyukai siomay, maka ini muncul 2 kali nama Mardia. Dengan himpunan B nya pempek dan siomay ini berbeda begitu ya. Kemudian untuk Sally itu menyukai bakso, Sally juga menyukai siomay, dan Juliana menyukai pempek. Nah, maka dinyatakannya seperti ini. Oke, saya rasa semoga paham ya. Contoh 1 ya, kurang besar ya, saya coba zoom dulu ya. Ini ya contoh soal 1 ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah di samping adalah titik-titik ya. Ini A ya, himpunannya anggotanya adalah 1, 3, 4. Kemudian himpunan B itu adalah 2, 6, dan 8 ya. Maka relasi yang mungkin adalah ini 1 itu kurang dari 2, 1 kurang dari 6 ya. Ini semuanya harus dicocokkan ya. 1 kurang dari 8 betul ya. Untuk 1 betul semuanya. 3 kurang dari 6 ya, karena ini larinya ke 6. 3 kurang dari 8 betul juga. 4 kurang dari 6, 4 kurang dari 8 betul ya. Berarti semuanya adalah kurang dari ya. Kalau setengah dari jelas salah ya. 1 setengah dari 2 betul ya. 1 setengah dari 2 betul. Tapi apakah 1 setengah dari 6 tidak? Berarti jawaban B itu gagal ya.
karena relasi itu berlaku untuk semua anggota himpunan A ya ke himpunan B. Kalau lebih dari salah, 1 itu lebih dari 2 salah ya, jelas salah. Dan yang D faktor dari 1 faktor dari 2 betul, 1 faktor dari 6 betul, 1 faktor dari 8 betul. Tapi apakah 3 faktor dari 8 salah? Berarti itu salah ya. Saya jawabannya tepat adalah yang A, yaitu kurang dari. Contoh yang kedua, daerah hasil dari relasi tersebut adalah daerah hasil yang kita mengingat kembali ya. Waktu kita belajar tentang himpunan ada yang namanya domain, kodomain, dan ring. Daerah hasil atau adalah daerah anggota kawan atau kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan asal atau domain. Jadi daerah hasilnya di sini adalah yang kena panah ya. Ini himpunan A ini adalah himpunan domain. Himpunan B semuanya ini adalah kodomain atau daerah lawan atau daerah kawan. Yang A domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, daerah kawan yang mendapatkan panah atau relasi dari domain, nah itu dia namanya ring ya. Jadi daerah hasilnya di sini adalah yang kena panah, berarti 1, 4, 9, dan 16. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Latihan soal ya. Diketahui himpunan A itu adalah Jakarta, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Himpunan B adalah Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia ya. Relasi dari A ke B yang dinyatakan yang benar adalah jelas ya, yaitu adalah ibu kota ya. Karena dari A ke B ya. Jadi Jakarta ibu kota Indonesia, Bangkok ibu kota Thailand ya, Tokyo ibu kota Jepang, kemudian Manila ibu kota Filipina ya. Malaysia nggak punya relasi dari A, nggak ada ya. Nah, nggak ada ini. Malaysia nya nggak ada. Ini hanya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, nggak masalah karena relasi tidak harus berpasangan. Jadi jawaban yang tepat adalah ibu kota dari. Kemudian yang berikutnya relasi dari A ke B yang tepat adalah ya, ini 1 ke 1, apakah faktor, apakah akar ya. 1 faktor dari 1 betul, 2 faktor dari 4 betul ya, 2 faktor dari 16 juga ya, tapi di sini nggak ada, berarti faktor itu kurang tepat. Kemudian kalau akar dari 1 akar dari 1 betul, 2 akar dari 4 betul, 3 akar dari 9 betul ya, karena akar 9 adalah 3, 4 akar dari 16 betul. Jawabannya adalah akar ya. Jadi relasi itu hubungan dari A ke B yang benar itu apa gitu, itu namanya relasi. Kemudian diketahui bentar ya, ini kepotong ya. Diketahui himpunan P adalah 246, himpunan Q adalah 2,3. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari P ke Q yang kelipatan dari ya, adalah P ke Q. Berarti 2 kelipatan dari 2. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari. Ini jawabannya tidak ada yang benar. Ada yang benar nggak? Oh, P ke Q ya, berarti 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2. Saya ralat ya, berarti ada jawabannya ya. Karena P ke Q ya, berarti 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2 ya, 6 kelipatan dari 2. Ada nggak? Berarti 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2. Ini salah ya, 4,4 salah. Kemudian 2 kelipatan dari 2, ini berarti nggak semuanya ya. 2 kelipatan dari 2, 2 kelipatan dari 3 salah ya. Nah, kemudian jawabannya yang tepat adalah yang D ya. 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 3 bener nggak? Salah ya ini ya. Oh, berarti jawabannya yang A. 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 4, 6 kelipatan dari 2, 6 juga kelipatan dari 3. Jadi relasi yang menyatakan adalah kelipatan dari yang tepat adalah yang A ya. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui K sebuah himpunan yaitu berisi 2, 3, 4, dan 5. Kemudian L itu adalah 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi yang tepat adalah jelas ini ya. 2,5 dari 4, 3,5 dari 6 ya, 4,5 dari 8, 5,5 dari 10. Jawabannya adalah setengah dari ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di bawah ini adalah, nah ini ya. Jadi mulanya dari A dulu ke B.
karena urut ya, pasangan berurutan. Jadi aturannya adalah dari X, Y, dari ini ke B ya, dari A ke B. Dan ini ada 1,2 ya, jadi mulanya dari bawah mas. Dari 1,2 ini adalah 2,3, cari 1,2 2,3 ya, kemudian 3,1 betul, kemudian 4,4 ya, 4 ini 4 ke 4 berarti 4,4 ya, ingat ya dari bawah ya. Kemudian 5,2, jawabannya adalah B ya. B. Ya, saya rasa itu ya. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa pada review pertemuan ke 11 ya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.